percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Tentu kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Dia telah memelihara kita di sepanjang malam dalam istirahat tidur, dan oleh anugerahnya semata-mata saudara dan saya boleh ada di hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita, sebab Tuhan adakan bagi kami di hari ini. Tentu kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu yang begitu sempurna di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan karena itu kami percaya Engkau telah merancangkan yang baik bagi kami di sepanjang hari ini. Kami hendak meraih semua janji dan berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami di hari ini. Namun sebelumnya firman-Mu akan kami baca, yang akan menjadi pelajaran penting, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Sebab itu urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap hal yang merampas perhatian konsentrasi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 pada ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku, demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu, di ayat yang ke-15 ya dikatakan, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Ya, demikian pernyataan daripada Yesus Kristus, ya kan? "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Nah, Petrus atau Simon Petrus, ya dikenal dengan Simon Petrus, adalah
satu dari tiga murid Yesus Kristus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Ya, dimanapun Yesus melayani, ketiga orang itu selalu turut serta. Selain Petrus, ada Yakobus dan juga Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru. Jadi Petrus, kemudian Yakobus dan juga Yohanes. Nah, contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersama-sama dengan dia. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini luar biasa loh. Aku takkan menyangkal engkau. Itu di Matius ya. Kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-26 pada ayatnya yang ke-35 bagian A. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini luar biasa. Jadi Petrus sempat mengatakan demikian. Tetapi apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kembali kepada kehidupan lamanya sebelum mereka dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu sebagai nelayan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang tidak mudah memiliki yang namanya integritas. Karena integritas berbicara tentang kesetiaan, berbicara tentang komitmen dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang seharusnya kita lakukan. Jadi integritas itu adalah bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita dituntut menjadi orang-orang yang memiliki integritas. Bila kita berkata, aku mengasihi Tuhan, atau Tuhan adalah yang utama dalam hidupku, maka dengar baik, kita harus membuktikannya dengan tindakan. Tidak cukup hanya sebuah pengakuan. Semua orang juga bisa berkata seperti itu. Tetapi harus diikuti, dibuktikan dengan sebuah tindakan. Sejauh mana kita mengasihi dia, dan benarkah ia prioritas utama dalam hidup kita, ini akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kembali lagi bahwa kalau kita berkata bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, ada kan lagu begitu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadi sejauh mana ya kita mengasihi Yesus, dan benarkah Yesus itu adalah prioritas utama dalam hidup kita, ini akan terlihat dalam kehidupan kita secara praktis. Karena itu kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya, sekalipun
dia sudah berkhianat dan menyakiti hati Yesus. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberinya kesempatan untuk kembali melayaninya. Ditanyakan, apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan? Bahkan pertanyaan itu Tuhan ulangi sebanyak 3 kali. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Nah, bila kita pelajari Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan. Bahwa Petrus rela mati, dan dia mati sebagai martir demi Injil Kristus. Karena itu marilah kita memiliki integritas. Orang-orang Kristen yang memiliki integritas, ya kan? Apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, bukan menjadi orang munafik. Kalau orang munafik itu hanya ucapan doang, tapi tindakannya nggak ada. Nah, karena itu milikilah integritas sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya. Kita bukan hanya pinter ngomong, ya kan? Tetapi juga kita pinter dalam melakukan apa yang kita omongin itu. Tidak banyak orang Kristen yang memiliki integritas, tapi harus punya integritas supaya orang Kristen benar-benar menjadi garam, menjadi terang, menjadi menjadi berkat. Amin. Jadilah orang Kristen yang memiliki integritas supaya orang-orang di sekitarmu akan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki integritas antara ucapan dan tindakan itu berkesesuaian. Kami bukan menjadi orang munafik, lain di mulut, lain dalam perbuatan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memiliki integritas, sehingga ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan yang dapat dipegang oleh orang-orang di sekitar kami. Kami memiliki komitmen, kami memiliki kesetiaan, dan juga kami memiliki sebuah totalitas hidup yang melayani Tuhan Yesus, menyelesaikan amanat agung. Mampukan kami, kiranya hari ini kami bisa melangkah dengan kekuatan daripada Tuhan, dan kami mau menjadi seorang Kristen yang memiliki integritas. Mulai hari ini kami akan belajar untuk memiliki integritas. Nama Tuhan dimuliakan dalam seluruh aspek pekerjaan kehidupan kami di hari ini. Berkati semua sahabat Galilea di mana saja mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami